Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu dan berjumpa kembali pada mata pelajaran ilmu hadis. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Anak-anak sekalian, kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari bahasan ini, diantaranya yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian, syarat-syarat, klasifikasi, dan contoh dari hadis sahih. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, dan contoh hadis hasan. Di antaranya kompetensi yang harus kalian miliki dua kompetensi, tapi tentunya dengan beberapa kajian atau beberapa hal yang perlu kalian pahami juga. Baik, anak-anak sekalian, pada dasarnya pembagian hadis dari segi kualitas sanad itu terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Jadi dari segi kualitas sanad, hadis itu terbagi tiga, hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Nah, hadis sahih itu terbagi kepada dua. Yang pertama hadis sahih li zatihi, yang kedua hadis sahih li ghairi. Begitu juga dengan hadis hasan. Hadis hasan terbagi kepada dua, yaitu hadis hasan li zatihi, yang kedua hadis hasan li ghairi. Dan yang terakhir hadis dhaif. Hadis dhaif terbagi kepada dua. Dhaif dilihat dari cacatnya periwayat, dan yang kedua dari putusnya sanad. Anak-anak sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hadis sahih dan hadis hasan. Nanti pada bagian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hadis sahih, hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu banyak sekali macamnya, tentunya membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Baik, anak-anak sekalian, pembagian hadis dari segi kualitas sanad yang akan kita bahas bersama-sama yaitu tentang hadis sahih. Di antara bahasan dari hadis sahih ini meliputi pengertian hadis sahih, kemudian syarat-syarat hadis sahih, kemudian lagi nanti kita akan bahas macam-macam hadis sahih beserta contohnya, kemudian kita akan bahas juga derajat hadis sahih. Kemudian kita akan bahas juga bagaimana kedudukan hadis sahih dalam kehujahan. Kemudian kita akan bahas juga kitab yang secara umum paling sahih yang biasa digunakan. Baik, anak-anak sekalian, sehubungan dengan luasnya bahasan tentang hadis sahih, maka pertemuan kali ini kita akan fokuskan dulu kepada pengertian hadis sahih dan syarat-syarat hadis sahih. Anak sekalian, pengertian hadis sahih itu bisa dilihat dari dua segi. Yang pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. Kalau dari segi bahasa, yang namanya sahih itu artinya sah atau bersih, atau juga sempurna, atau juga sehat. Sahih juga bisa artinya pasti. Yang jelas yang namanya sahih dari segi hadis itu hadis yang bersih dari cacat, ataupun hadis yang benar bahwa itu berasal dari Rasulullah, yaitu pengertian hadis sahih secara bahasa. Untuk selanjutnya, hadis sahih menurut istilah, banyak sekali ungkapan yang dilontarkan oleh para muhaddisin tentang pengertian hadis sahih ini.
kurang lebih ada 3 yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yang namanya hadis sahih itu al hadisul ladzi tasala sanaduhu binaklin adlin babito ila muntahadu wala yakunu syadan wala mu'allalan. Yang namanya hadis sahih itu adalah al hadisul ladzi tasallu sanaduhu, hadis yang bersambung sanadnya, binaklin adlin labitan, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit, kemudian sampai akhir sanad, wala yakunu syadan wala mu'allalan, dan hadis itu tidak syad wala mu'allalan, dan tidak mengandung cacat. Itu pengertian yang pertama yang dilontarkan oleh salah seorang muhaddisin. Kemudian yang kedua, hadis sahih itu adalah ma naqalahu adlun tamun dhabatin mutasilun sanadi ghairu mu'allalin wala syadin. Yang namanya hadis sahih itulah adalah hadis yang dinukilkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, dan tidak berilat, juga tidak syad. Kemudian yang terakhir yang diungkapkan oleh Mahmud Tohan dalam bukunya Tafsir fil Mustalahil Hadis, beliau mengungkapkan yang namanya hadis sahih itu adalah ma ittasala sanaduhu binaklin adlin tamun dabti an mislihi ila muntahadu min ghairi syadudin wala illatin. Artinya hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang rawi yang adil dan sempurna kedabitannya di semua tingkatan sanad, tidak memiliki syad dan tidak memiliki illat. 3 ungkapan itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya hadis sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, dhabiton yang dhabit, artinya sempurna ingatannya, kemudian tidak berilat juga tidak sad. Jadi secara umum kita dapat mengambil kesimpulan dari ketiga ungkapan para muhaddisin itu bahwa yang namanya hadis sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit, tidak memiliki syad dan juga tidak ilat. Anak-anak sekalian, dari pengertian hadis sahih tadi, kita dapat mengambil syarat-syarat hadis sahih. Kurang lebih ada 5 syarat yang harus dimiliki oleh hadis sahih. Yang pertama adalah bersambung sanadnya. Jadi hadis itu harus bersambung sanad. Kemudian yang kedua, periwayatnya bersifat adil. Jadi rawi yang meriwayatkan hadis itu harus adil. Kemudian yang ketiga, periwayatnya adalah dhabit. Dhabit artinya kuat ingatan. Nanti kita akan bahas bersama-sama lebih jauh dan lebih jelasnya apa itu bersambung sanad, apa itu bersifat adil, apa itu dhabit. Kemudian syarat yang keempat adalah wala syaddan, tidak syad. Kemudian yang terakhir itu adalah hadisnya tidak mempunyai ilat. Sekali lagi, syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama bersambung sanadnya, yang kedua periwayatnya bersifat adil, yang ketiga periwayatnya dhabit, yang keempat hadisnya tidak syad, dan yang kelima hadisnya tidak memiliki ilat. Anak-anak sekalian, mari kita bahas bersama-sama dari syarat-syarat hadis sahih ini. Apa itu yang dinamakan sanad bersambung?
Yang namanya sanad bersambung yaitu tiap-tiap perawi dengan perawi yang lain benar-benar saling bertemu dan mengambil hadis secara langsung dari syekhnya dari sejak awal hingga akhir sanad. Maksudnya adalah contohnya ketika Imam Bukhari misalkan meriwayatkan hadis, maka perawinya itu bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Apalagi kita ketahui bahwa syarat yang diungkapkan oleh Imam Bukhari itu sangat ketat, yaitu seorang rawi ketika akan meriwayatkan hadis itu harus liqa, artinya harus bertemu, harus berjumpa gitu. Itu syarat hadis, syarat bersambung menurut Imam Bukhari. Jadi sekali lagi yang namanya bersambung artinya mulai dari Rasulullah sampai kepada mudawin itu bersambung sanadnya, atau sebaliknya mudawin sampai kepada Rasulullah itu bersambung sanadnya, tidak terputus. Baik anak-anak sekalian, syarat selanjutnya dari syarat hadis sahih ini adalah riwayatnya adil. Apa itu adil? Dalam istilah ilmu hadis, paling tidak yang namanya adil itu yang pertama istiqomatuddin, yang kedua muru'ah. Yang namanya istiqomatuddin yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya fasik. Kemudian yang dinamakan dengan muru'ah adalah melaksanakan adab dan akhlak yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang lain mencelaknya. Itu yang namanya adil. Selanjutnya yang namanya adil, dia adalah orang muslim. Artinya apa? Menurut bahwa seorang rawi pada waktu meriwayatkan suatu hadis, ia harus berada dalam keadaan muslim. Artinya periwayatan ketika dia kafir itu tidak sah. Untuk selanjutnya masih periwayatnya adil, dia itu harus balik, kemudian dia berakal, artinya sehat pikirannya, kemudian tidak pernah melakukan dosa besar, kemudian dia tidak sering melakukan dosa kecil, kemudian dobit. Apa itu dobit? Dobit adalah kuat, baik itu dobit kitabi ataupun dobit sodri. Jadi dobit ini terbagi dua, yang pertama dobit kitabi, yang kedua dobit sodri. Yang dinamakan dengan dobit kitabi yaitu dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya. Kemudian yang namanya dobit sodri yaitu kuat hafalannya, jadi daya ingatnya itu kuat, bukan pelupa atau sering lupa. Anak-anak sekalian, syarat selanjutnya yaitu tidak syad. Apa itu syad? Syad artinya tidak syad artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau menemukan sebuah hadis, kemudian hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak dinamakan dengan hadis sahih. Kemudian hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih thiqah, terpercaya atau lebih kuat. Jadi kalau ada dua hadis dan hadis itu tidak bertentangan, maka hadis itu dinamakan dengan hadis sahih. Kemudian yang ketiga, yang namanya walasyad akan selalu benar dan hadis itu tidak akan bertentangan dengan
hukum alam. Dan yang terakhir, syarat hadis sahih itu adalah tidak berilat. Artinya apa? Artinya tidak ada sebab yang samar yang dapat mencederai pada kesohihan hadis itu. Jadi intinya tidak berilat adalah selamat dari hal-hal yang dapat menjadikan hadis itu tidak sahih. Kemudian kebanyakannya biasanya yang namanya ilat bisa dari sisi matan juga bisa dari sisi sanad. Nah, kalau hadis sahih itu selamat dari itu semua. Baik, anak-anak sekalian, untuk bahasan kali ini saya cukupkan sekian saja terlebih dahulu. Insya Allah kita akan bersambung pada bahasan yang lain. Wallahu a'lam bimuradi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.